Sorak-sorai buat Tuhan kita, saudara. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Please be seated. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap dalam Yesus. Lebih lagi sama-sama katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Lebih lagi sembah Tuhan, sama-sama katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Pagi hari ini lebih lagi dengan segenap hatimu, sama-sama kita nyanyikan pujian. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru. Kami percaya pengharapan kami tidak pernah hilang Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami. Ajaib Kau Tuhan,
hadapan-Mu Tuhan, tak akan goyah. Sungguh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Cuma Tuhan saja katakan, ajaib Kau Tuhan. Dalam tangan-Mu, Engkau yang mau berserah, mari lebih lagi angkat tangan-Mu, katakan, ajaib Kau Tuhan, sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Dalam tangan-Mu, untuk selama-lamanya sampai
Puji-pujilah namamu kekal selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Yesus. We thank you, Lord, for your word of your worship, Lord, to this morning. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk penyembahan pada pagi ini. Father, I ask of you today that you will illuminate our mind. Kami berdoa Engkau menerangi pikiran kami hari ini. You will stir our spirit man. Engkau mengobarkan manusia roh kami. Bring a revelation in inside our spirit heart. Memberikan satu pewahyuan, pemahaman di dalam diri kami. That every word that proceed out of these lips will glorify your name. Supaya setiap firman yang keluar, semuanya memuliakan In the nama-Mu. name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Be seated in the presence of the Lord. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Praise the Lord. Amen. Truly God is here. Puji Tuhan, sungguh Tuhan ada di sini. Amin. I thank your pastor for this opportunity to come and minister the word. Kami berterima kasih kepada Bapak Gembala kami yang sudah memberi kesempatan untuk membagikan firman. All right, let your Bible with you. Let us turn to Proverbs chapter 30. You got to look at the slide. Ya, mari Bapak Ibu kita buka Amsal 30. All right, we entitle our message is not enough, tidak cukup. Ya, judul khotbah hari ini adalah tidak cukup. Your Bible with you, let us turn to Proverbs chapter 30, verse 15 to verse 16. Amsal 30 ayat 15 dan 16. Proverbs chapter 30, verse 15 to 16. I know it's on the slide, but I still read from the Bible. Ya, memang sudah ada di slide tetapi kita tetap baca di dalam Alkitab I know we kita. prayed early and asked the Holy Spirit to speak to us. Tadi kita sudah bicara, minta Roh Kudus berbicara kepada kita. But I want to pray again. Tapi saya mau berdoa lagi. Nobody say you cannot pray again. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh berdoa lagi ya Bapak If Ibu. I need to pray 1,000 times behind the pulpit, I will pray because we need the Holy Spirit. Ya kalau kita membutuhkan berdoa 1000 kali, saya akan berdoa 1000 kali di mimbar Father, I ini. ask of you today, Bapa, kami minta daripadamu hari ini. Holy Spirit, you are the teacher. Roh Kudus, Engkaulah pengajar. Teach us your word. Ajarlah kami firman-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Verse 15, Ayat 15. the leech has 2 daughters, give, give, they cry. There are 3 things that are never satisfied. 4, they never say enough. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. The grave, the barren womb, the land which never satisfied with water, the fire that never says enough. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Let us read again. The grave, the barren womb, the land, and the fire that says never enough. Dunia orang mati, rahim, bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api tidak pernah berkata cukup. Today I want to give you the title, submit to you, not enough. Hari ini judul khotbah adalah tidak cukup. It's a message about be content and be satisfied. Ini adalah pesan atau berita mengenai jangan merasa puas. There are 2 great fears in our life today. Ada 2 ketakutan terbesar di dalam hidup kita pada That is zaman ini. discontentment and despair. Yaitu rasa tidak puas dan putus asa. Especially in this pre-post-COVID, tidak puas hati. Terutama setelah COVID, Bapak Ibu, kita merasa banyak yang tidak puas hati. And many times when the door open, we want to get things to satisfy our life. Dan ketika pintu terbuka, kita ingin mendapatkan berbagai hal untuk memuaskan hidup kita. How we get what we want, then we don't want what we get. Bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kemudian kita tidak menginginkan apa yang kita dapatkan itu. Then we compare ourselves with others and find ourselves, hey, I feel not enough. Kemudian kita membandingkan diri dengan orang lain dan menemukan ternyata belum cukup. The craving for something more is always in our hearts. Selalu ingin yang lebih lagi, selalu ada di dalam diri And then we kita. tell ourselves the next best thing was satisfied, but the next best thing never satisfied. Kemudian kita mengatakan kepada diri kita hal berikutnya ini akan memuaskan kita. Tetapi ketika kita mendapatkannya ternyata tidak memuaskan kita juga. When I think about discontentment and satisfaction, I think about King David.
Ketika saya memikirkan mengenai kepuasan, Bapak Ibu, saya teringat kepada Raja Daud. In Psalm 17 verse 15, Di dalam Mazmur 17 ayat 15. David say, "As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I wake with thy likeness." Dia berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu aku bangun, aku akan puas dengan rupamu. He was not complaining about others. David was not complaining. Daud tidak sedang mengeluh mengenai orang lain. There is a determination within his heart, not just for now, but for goal is for eternity, but there's a dissatisfaction. Ada satu tekad di dalam dirinya, Bapak Ibu, bukan hanya bertujuan untuk nanti di masa kekekalan, tetapi sekarang di zaman hidup dia sekarang. In his heart, one day he will see the face of God. Dia di dalam hatinya ada satu kerinduan. Pada satu hari kelak, dia ingin melihat wajah Tuhan. All because he have an unhindered fellowship with God. Itu semua karena Daud memiliki persekutuan yang begitu erat, tidak terhalangi ya bersama This Tuhan. must be our challenge in our heart. Dan ini juga merupakan tantangan di dalam hidup kita. In Psalm 63 verse 5. Dalam Mazmur 63 ayat 5. My soul shall be satisfied with the marrow and fatness. My mouth shall praise thee with the joyful lips. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. When we look at the phrase, my soul shall satisfy, bring to our attention. Saudara, jiwaku dikenyangkan. Frase ini menarik perhatian kita. To be satisfied is to be filled, be content, gratified, the degree, nothing more, desiring more. Dikenyangkan itu artinya dipenuhi, dipuaskan sepuas-puasnya sampai tidak ada keinginan So lagi. David found his satisfaction in the deep surrender, seeking God. Jadi Daud menemukan kepuasannya di dalam dia mencari Tuhan, dalam menyerahkan diri dengan segenap hatinya. After 30 years later, David penned this scripture down. Setelah 30 tahun kemudian, setelah Daud menulis And Mazmur, later on, we began to see King Agur began to write this in book of Proverbs. kita lihat kemudian yang namanya Agur ini menulis Amsal ini, Bapak Ibu. The book of Proverbs that is a book of wisdom, not only written by King Solomon, but King Agur right Iya. here. Kitab Amsal ini kitab hikmat, tidak hanya ditulis oleh Raja Salomo tetapi juga oleh Raja Agur. Ini tulisannya. Nothing is written about his life, where he come from is not even written. Tidak banyak ditulis mengenai kehidupannya, siapa dia, dari mana dia berasal, tidak ada catatan. But the Holy Spirit placed this chapter because it contained inspiration for us. Roh Kudus menempatkan pasal ini di sini karena isinya ini diilhami ya, memberikan ilham kepada This kita. scripture that we read is not our daily devotion. Nah, bagian pasal yang kita baca ini mungkin bukan bagian dari perenungan kita sehari-hari. But today we ask the Holy Spirit to help us. Tetapi hari ini kita minta Roh Kudus untuk menolong kita. As you began to read Proverbs chapter 30, there are few poem right there. Pada waktu kita membaca Amsal 30, ada beberapa pernyataan puitis di dalam But in situ. verse 15 and verse 16, Di dalam ayat 15 dan 16. the Lord speak to us in a parabolic, a figurative in speech. Tuhan berbicara kepada kita dalam bahasa simbolis ya Bapak Ibu. A leech of two daughters that say, give, give. Dalam bahasa kiasan, lintah ini memiliki dua anak perempuan. Namanya untukku, untukku. Dalam bahasa Inggrisnya beri aku, beri aku. I'm looking at the word leech. When you look at the leech, two daughters, one began to hold to the skin, the other one began to suck. Ya, kalau lihat lintah ya saudara, lintah mulai menempel, menempel di kulit, kemudian mulai mengisap. So both of them is like two sisters. Ya, keduanya seperti dua saudara perempuan. So the writer is telling us that what never satisfy. Jadi penulis memberitahu kita apa yang tidak pernah merasa puas. In the poetic way, four things means there's much more than this. Ya, ada dalam bahasa puitis 4 hal, artinya ada lebih dari itu. Amen. Amin. Number one. Nomor 1, Bapak Ibu. Number one, we look at the grave. Nomor 1 kita melihat kepada kuburan. The grave, the tomb is never satisfied. Kuburan itu tidak pernah merasa cukup. When you go to the cemetery, you never find the cemetery say no vacancy.
Kalau Anda datang ke kuburan tidak ada tulisan di situ ya, tidak ada lowongan. The grave speaks of death. Nah, kuburan itu berbicara mengenai kematian. The grave does not take a holiday. Dan kematian itu nggak pernah berlibur, Bapak The Ibu. grave can always take one more. Dan kematian atau kubur itu selalu bisa menampung lebih banyak lagi. After the grave take one more, he said, lagi satu boleh. Ya, setelah ada kematian yang datang, kubur masih bilang, boleh. Kalau masih ada satu lagi, boleh. After that sudah habis, lagi satu boleh. Setelah itu ada lagi kematian, boleh datang lagi. We laugh at this, but it is true. Ya, kita mungkin tertawa ya mendengar ini, tetapi itu benar. Solomon say in Proverbs chapter 27 verse 20. Salomo berkata di dalam Amsal 27 ayat 20. He say hell and death are never full, the eyes of man were never satisfied. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Again, Ecclesiastes chapter 1 verse 8. Pengkhotbah 1 ayat 8. So the eyes of the man, all things are full and labor. Man cannot express it. The eyes are not satisfied with seeing. The ears are filled with hearing. Dikatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak kenyang mendengar. So here Solomon began to say that of men labor and work in fatigue and weariness, but yet never satisfied. Jadi di sini Salomo berkata, walaupun manusia itu bekerja keras sampai lelah, juga matanya melihat segala sesuatu, telinganya mendengar segala sesuatu, masih juga manusia itu belum merasa puas. Death is never satisfied. Kematian tidak pernah merasa puas. Let me give you Genesis chapter 5. Kejadian 5. Genesis chapter 5 verse 5. Ayat 5. Genesis chapter 5 verse 8. Kejadian 5 ayat 8. The Bible says Genesis chapter 5 verse 5. The days of Adam lived for 930 years and died. Kejadian 5 ayat 5 berkata Adam itu berumur 930 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 8. And the days of Seth were 920 years and died. Kejadian 5 ayat 8 berkata jadi Set berumur 912 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 11. The days of Enosh 905 and mati. Ya, Kejadian 5 ayat 11 dikatakan Enos berumur 905 tahun lalu ia mati. Genesis chapter 5 verse 14. And Kenash 910 and he died. Kejadian 5 ayat 14, Kenan berumur 910 tahun lalu ia mati. Then we look at the Genesis chapter 5 verse 17, Mahalili, 895 years and he died. Kejadian 5 ayat 17, jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. The Bible began to say all men died except two men in Enoch and Elijah did not see death and were translated. Ya, dikatakan semua orang itu mati, saudaraku, kecuali Henoh dan Elia lolos dari kematian karena mereka diangkat. So if we look at the grave, we began to fear in our hearts. Kalau kita melihat ke kuburan, ada rasa takut di hati. Let me give you an animated story. Saya mau menceritakan cerita animasi. Animated story, this I make my own story. This is my own story. Ini cerita saya sendiri katanya ya. Oh, the grave began to speak. Nah, kubur itu mulai berbicara. He said, I've eaten, swallowed many men. Saya sudah menelan begitu banyak manusia. The kings of the earth, the prophets of old, I makan, kenyang sekali. Mulai dari raja-raja, para nabi, saya makan semua kenyang So sekali. the grave began to wait and say, I know a man that walk on the street of Galilee. Kemudian kubur ini mulai berkata, saya tahu ada seorang yang berjalan di Danau Galilea. I know this man that he can turn the water to wine. Saya tahu orang ini bisa mengubah air menjadi air anggur. I know this man can begin to feed the 5,000. Saya tahu orang ini bisa memberi makan 5.000 orang. So the grave began to say, I tunggu sampai dia mati. Kuburan berkata, saya tunggu sampai orang ini mati. I'm waiting to swallow him up. Saya menunggu untuk menelan dia. So on the day of Golgotha, he died.
Dan di Golgota dia meninggal. And the grave was saying, I'm very happy. Dan kubur berkata, oh aku bahagia sekali. Now I can swallow. He said that he's the son of God and son of man. Sekarang aku dapat menelan anak Allah dan anak manusia. So now they took him down from the cross Jadi sekarang mereka menurunkan Yesus dari kayu and salib. put him in the cave. Dan dimasukkan ke dalam And gua. the grave began to say, aha, this is my buffet. Nah, dan kubur berkata, aha, ini buffet saya. And he began to eat the son of man. Dan dia mulai memakan anak manusia. As he began to eat the son of man, Pada waktu dia mulai memakan anak manusia tersebut, suddenly the belly of the grave began to turn. tiba-tiba perut dari kubur itu mulai nggak enak. It is like having a diarrhea. Oh, dia kena diare, saudara. Oh, this one I cannot swallow. Aduh, yang ini nggak bisa I ditelan. wonder why. Kenapa ya? I cannot swallow this. All Saya- I've swallowed. Saya tidak bisa menelannya. I feel like throwing out. Saya rasanya mau muntah. And then he muntah. Dan kemudian dia muntah. Then the Son of Man, the Son of God say, Kemudian anak manusia dan anak Allah berkata, the grave cannot hold me. kubur tidak bisa menahanku. And the Son of Man said to the grave, Dan anak manusia berkata kepada kubur itu, Mr. Grave, Mr. Grave, I have all authority to lay down my life and take it again. aku punya otoritas untuk menyerahkan nyawaku dan untuk mengambilnya kembali. But since you and I believe in the Lord Jesus, Tetapi karena engkau dan saya percaya di dalam Tuhan Yesus. and as He lived, we shall live also. Karena Tuhan Yesus hidup, kita hidup juga. Today we have faith in the Lord Jesus. Hari ini kita memiliki iman di dalam Tuhan Today Yesus. we can begin to believe for tomorrow. Nah, hari ini kita bisa mulai hidup untuk masa depan Today we kita. not to worry about the next virus, the next strain will come. Hari ini kita tidak perlu takut lagi mengenai virus berikutnya yang akan datang. Our life is not depend on the virus or the strain. Hidup kita tidak dipengaruhi, tidak tergantung dari virus. Our life is depend on our relationship with Jesus. Amin. Hidup kita tergantung dari hubungan kita bersama Yesus. The grave says, I'm not satisfied. Kubur berkata, aku tidak puas. But since we are alive in Christ, we began to say, Jesus, I'm not satisfied with you. Tetapi karena kita punya kehidupan dalam Yesus, Yesus, saya puas dengan engkau. Kita bisa berkata demikian. Number 2, Nomor 2. the barren womb that says, I'm not enough. Rahim yang mandul yang berkata tidak pernah puas. I'm trying to get a nice picture, but I cannot get a nice picture. Ya, saya coba ya cari gambar yang bagus tapi nggak ketemu Bapak Ibu. The barren womb speaks about the womb that says, never satisfied. Rahim yang mandul berbicara mengenai rahim yang berkata aku tidak puas. In the Old Testament, there are stories of barren womb who longs for a children. Di perjanjian lama ada kisah-kisah mengenai rahim yang mandul yang merindukan anak. And man, we will never understand Ya. woman. Bapak-bapak, pria-pria, kita tidak pernah memahami wanita. A woman had desire, always want a child. Hati wanita selalu ingin punya anak. And we can pray till kingdom come, no need to pray. We will never understand. Kita nggak usah berdoa sampai kerajaan datang, kita nggak akan pernah mengerti. God had never make us like woman. Women have a different psychic like men. Iya, jadi wanita tuh punya sesuatu yang berbeda dari pria. And man, we will never understand woman. Dan pria kita tidak akan pernah bisa mengerti, memahami wanita. Amen. Amin. Oh no, amen. Bapak-bapak, just love your wife. Bapak-bapak kasihi Don't saja argue, istrimu. just say, okay, sayang, Jangan berdebat. You try to argue, you will lose the conversation. Kalau mulai berdebat, Anda akan kalah di dalam Amen. You percakapan. got problem, don't look for me. Kalau dapat masalah, jangan cari saya. You go and pray and ask Jesus to help you. Ya, berdoa sama Yesus untuk bantu, untuk tolong Bapak. The Ibu. burning of a desire of a child is found in Genesis chapter 30 verse 1. Kita bisa menemukannya dalam Kejadian 30 ayat 1. Where Rachel saw that she could not give Jacob children, she became jealous of her sister. She said, Jacob, give me anak. If not, mati saya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikan aku anak. Kalau tidak aku akan mati.
That is a woman's cry. Itu jeritan wanita. And that is why the woman cry is always, Lord, bless me, bless me. Itulah sebabnya wanita berkata, Tuhan berkati saya, berkati saya. Oh, when she began to ask Jacob, Jacob very angry. Geram sekali. You think Iya. what? I'm God? Ya, ketika Rahel berkata kepada Yakub, Yakub jadi marah. Emangnya aku Tuhan ya? Look at 1 Samuel chapter 1 verse 2. Lihat kepada 1 Samuel 1 ayat 2, Bapak Ibu. Elkanah has two wives, Hannah and Peninnah. Elkanah memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Peninnah has children and Hannah has none. Penina punya anak, Hana tidak punya. And Hannah would go to the house of God Setiap tahun Hana akan pergi ke rumah Tuhan and pour her heart to God. dan mencurahkan isi hatinya But kepada all Tuhan. because Peninnah began to provoke Hannah. Dan semuanya itu karena Penina menyakiti hati Hana. Peninnah began to say, yeah, you have no children, I have anak. Penina berkata, kamu nggak punya anak, aku punya. We laugh at this, but the way the Bible says he provoked her. Ya, kita tertawa Bapak Ibu, tetapi Alkitab berkata bahwa Penina ini menjengkelkan, membuat Hana gusar. Sometimes we women also we get be very wise. Ya, kadang wanita bisa jadi sangat bijak. Sometimes we look at another married woman, oh you married so long, why no children? Nah, kadang-kadang kita bertanya kepada wanita yang sudah menikah, kamu menikah udah begitu lama ya? You and I do Kenapa not- kamu masih belum punya anak? Yeah, we do not know the physical condition. Kita tidak tahu keadaan tubuhnya. We do not know the mental Kit- mental problem in their life. Ya, kita tidak tahu masalah jiwa yang dia We do hadapi. not know the emotion in their life. Kita juga tidak tahu bagaimana perasaannya. Oh, there's always a cry in the heart of a woman. Ada satu jeritan ya, kerinduan yang mendalam di dalam hati seorang ibu. 3 weeks ago, I was in Medan. 3 minggu yang lalu saya ada di Medan. And after finish the second service, going to the third service, Dan setelah menyelesaikan kebaktian kedua, mau kebaktian ketiga, one of the ladies say, Pastor, I need to talk to you. ada satu wanita yang berkata, Pastor, saya butuh berbicara dengan Anda. Then I say, I need to go. The leader say, Pastor, the leader tell the lady, I need to go to another service. Ya, pengurus ya berkata kepada wanita ini kalau Pak Jamie ini harus pergi ke kebaktian yang berikutnya. So she relate her issue to the brother. Jadi dia menceritakan masalahnya kepada brother ini. All right, they say, oh, you must pray for my daughter. Katanya Bapak harus berdoa untuk anak perempuan saya. He said, because in 2009 you pray for me. Karena waktu tahun 2009 Bapak mendoakan saya. So now my daughter is 13 years old. 13 years old. Sekarang anak perempuan saya 13 tahun usianya. She said this, because many years I was barren. Karena bertahun-tahun saya mandul. 2019. 2019. 2009, sorry. 2009. 2009. You prayed for me and my daughter conceived. Engkau You prayed Bapak and she mendoakan saya dan anak saya hamil. And now she's 13 years old. Dan sekarang dia berumur 13 tahun. Then I pray for her. Jadi saya berdoa buat dia. Nanti dulu You must listen to this story. Ya, Anda harus mendengarkan cerita Then ini. I tell the pastor. Kemudian saya katakan kepada pastor. Pastor say, yes. Pastor Praise berkata, ya. After that, Setelah itu she conceived dia hamil and blessed by the second child. dan diberkati dengan anak kedua. However, whatever situation, Namun apapun situasinya, the second child was sick, anak kedua itu sakit. but she did not bring it to medical attention was very slow, Tetapi pengobatannya sangat lambat and the second child died. dan anak kedua ini meninggal. Then I understand. Jadi saya mengerti. She want me to pray for a 13 years old girl. Dia mau saya mendoakan anaknya yang berusia 13 tahun itu. Then I understood. Dan saya juga mengerti. That's why she want me to pray. Itulah sebabnya dia ingin saya berdoa. Then I knew it in my heart. Saya tahu di dalam hati saya, That girl is for her. wanita The daughter is for the mother. anak perempuan ini buat mamanya.
That is why we will never understand. Kita tidak pernah mengerti. Look at her, look at Hannah. Lihat kepada Hana. Hannah went into the house of God Hana masuk ke dalam rumah Tuhan because her womb was closed and provoked. She prayed and seek God. karena dia mandul dan dia mencari Tuhan. And Eli came to her and said, "Are you intoxicated?" Dan Eli datang menemuinya dan berkata, "Kamu mabuk ya?" He said, "No, I'm not mabuk." Hana berkata, "Tidak, saya tidak He said, mabuk. "I pray, I seek, I will not be fulfilled until God open my womb." Saya berdoa, saya mencari Tuhan. Saya tidak akan pernah puas sampai Tuhan membuka rahim saya." I believe today God is saying to us, Saya percaya hari ini Tuhan berkata kepada kita. let me give to you this. Hold on first. Ikut saya. Ya, ikuti saya ya Bapak Ibu tetap ya. All the Jewish women in the Bible that were barren, Semua wanita Yahudi di Alkitab yang mandul, that cry for a child, yang menjerit atau berseru meminta anak, God opened their womb. Tuhan buka rahim mereka. We look at the life of Hannah Kita- that produced Samuel. Kita melihat kehidupan Hana yang melahirkan Samuel. But Samuel brought deliverance and peace. Samuel ini membawa kelepasan dan damai sejahtera. When Samuel died, nation of Israel go back to where they were. Ketika Samuel meninggal, Israel balik lagi Bapak Ibu ke kehidupannya yang lama. Then we look at the life of Samson. Kemudian kita lihat kehidupan Samson. The Samson parents were barren. The angel of the Lord said, "You will give birth to a boy, the name Samson." Nah, ibu dari Samson ini mandul juga. Tapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Kamu akan melahirkan anak laki-laki beri nama Samson." After Samson fulfilled all that he need to do, Setelah Samson menggenapi segala yang harus dilakukannya, nation of Israel go back to where they were. orang Israel kembali lagi kepada dosanya. So all the barren women that produce a child, their mission was short-lived in the hearts and life of Israel. Jadi saudara, ibu-ibu ya yang tadinya rahimnya mandul ya, kemudian melahirkan seorang pembebas, itu tidak berlangsung lama pembebasan itu karena orang Israel balik lagi kepada dosa mereka. Galatians chapter 4 verse 4 and 5. Galatia 4 ayat 4 dan 5. The Bible began to say to us, in the fullness of time was come, God sent forth His Son. Dikatakan ketika waktunya genap, Tuhan mengutus anaknya. When the fullness of time has come, the idea behind the phrase, when the time was right. Ya, ketika waktunya genap, artinya ketika waktunya tepat. Jesus came at the right time Yesus datang pada waktu yang tepat. and the redemption plan was fulfilled. Dan rencana penebusan Tuhan tergenapi. If you look at this story, Kalau Anda lihat kepada cerita ini, ikut saya, you look at this story, God is sovereign. Tuhan itu maha kuasa. He break every protocol in the Bible. Dia tidak mengikuti protokol yang ada di Alkitab lagi. God did not choose a barren woman. Sekarang Tuhan tidak memilih lagi wanita yang mandul. God chose Mary, who was able to conceive. Amin. Tapi Tuhan memilih Maria yang mampu untuk mengandung. So when the angel of the Lord said to Maria, he says, "This God will give birth. You will give birth to the Son of God." Jadi ketika malaikat berkata kepada Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, What did she say? apa yang dikatakan Maria? When you look in the story, when she did not deny the miracles of God. Dia tidak mengingkari ya mujizat Tuhan. I've never seen any miracle from the Old Testament to now. Maria tidak berkata, saya belum pernah tuh melihat mujizat yang seperti ini dari dulu sampai sekarang. But because she said that, I believe what you say. Tetapi Maria berkata, aku percaya kepada apa yang engkau katakan. Now God began to use her. Sekarang Tuhan mulai memakai Maria. All because she has a willing heart. Semua itu karena Maria memiliki hati yang bersedia. All because there's an agreement in her heart with God's word. Itu karena ada satu persetujuan di hatinya kepada firman Tuhan. Contoh, look at me, lihat saya.
Tolong lihat kepada You saya. and I are not, we may not be barren, Saudara dan saya mungkin tidak mandul. but yet you are not satisfied. Tetapi mungkin Anda merasa tidak puas. You must believe and agree with God's word. Anda harus percaya dan setuju dengan firman Tuhan. How many times God speaks to you from the word of God, Berapa banyak Tuhan berbicara kepada Anda dari firman-Nya. but yet you doubt and disagree with God's word. Tetapi Anda mungkin meragukan atau tidak setuju dengan firman itu. Oh, that's why you remain in barrenness. Itulah sebabnya Anda tetap tinggal di dalam kemandulan Anda. Many times God speaks to our heart, we ragu, boleh tak boleh, tak boleh. Ya, banyak kali kita ragu-ragu ya, iya enggak ya, akhirnya enggak. But look at Mary. Tapi lihat kepada Mary, There was a willing heart. kepada Maria yang punya hati yang bersedia. There was a believing heart. Ada hati yang percaya, There was agreement in her heart. ada hati yang setuju. She affirmed the word in her heart. Dia meneguhkan firman yang ada di hatinya itu. When you begin to be like this woman, like the barren woman that say, I am not satisfied. Ketika Anda mulai seperti wanita yang mandul ini yang berkata, saya tidak puas. How does it apply in our life? Bagaimana ini bisa diterapkan dalam hidup kita? You see one promise come to pass in your life. Anda lihat janji apa yang terjadi dalam hidup Anda. You give birth to the promise. Anda melahirkan janji itu. And you tell your heart, you tell God, Lord, I'm not satisfied. I want one more. Ya, dan Anda bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya belum puas, saya mau lagi. And one, as you see the promise, you see another one more. Dan begitu Anda melihat janji Tuhan, Anda melihat janji yang lain lagi. You must- Minta janji lagi. Praise God. You need to behave like a barren woman that say tak puas. Ya, Anda perlu memiliki sikap seperti wanita yang mandul itu, merasa tidak puas. Many times Christians say, I sudah puas. Banyak kali orang Kristen berkata, saya sudah puas. When God cannot touch you when you already say, I'm okay. Tuhan tidak bisa menjamah Anda ketika Anda berkata, saya oke kok. Until you say, Lord, I need you once again. Sampai Anda berkata, Tuhan, saya membutuhkan Engkau sekali lagi. Amen. Amin. You look very serious. Anda kelihatan sangat serius. Welcome to Church of God's Golden. Selamat datang ke gereja, Bapak Ibu ya. Tidak amen, aduh sakit. Number 3. Nomor 3. Number 3, the dry earth that never says is enough. Ya, bumi atau tanah yang kering, yang tidak pernah berkata tidak cukup, yang tidak pernah berkata cukup. Very interestingly how the word of God writes. Sangat menarik bagaimana yang ditulis firman Tuhan. It's a picture of a desert land that never have enough of water. Ini adalah gambaran dari tanah gurun, Bapak Ibu, yang tidak pernah bisa mendapatkan cukup air. Every drop of water that falls on it instantly absorbed in the dryness of the land. Setiap tetes air yang jatuh ke atasnya langsung terserap ke dalam kekeringan tanah The tersebut. thirsty earth crying out more. I'm never satisfied. Ya, tanah yang haus ini berteriak, lagi, saya belum puas. When you look at this scripture, I like to give an allegory. Ketika melihat kepada gambar ini, Bapak Ibu ya, saya ingin memberi satu arti kiasan. Alright, water is a type of the Holy Spirit. Air itu adalah tipologi dari Roh Kudus. And the earth is a type of man. Dan tanah itu adalah tipologi atau gambaran dari manusia. So the earth is a picture of a thirsty soul. Tanah itu adalah gambaran dari jiwa yang haus. Psalms 42 verse 1 and verse 2. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. He says here, as the hart panted for the water brook, so panted my soul after thee. My soul thirsts for the living God. What shall I come? When shall I come and appear before God? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amen. Amin. You know, your church is right here in the mall. Your church is right here at the mall. Ya, gereja Anda ada di sini di mall.
Don't need to think so much. I'm talking to you. Ya, nggak usah dipikirin banyak-banyak, saudara. Don't pikir gimana nih. No. Nggak usah- You may be sitting here, Mungkin Anda duduk di sini, or you come early in the morning, atau Anda datang and you pagi-pagi, with your own friends. dan Anda menunggu teman You Anda. already make up your mind. Anda sudah memutuskan di pikiran Anda. After the service, Setelah kebaktian, we go there and eat. kita pergi makan di sana. Sudah ya, betul. Tuh, ada yang jawab iya, Ya, betul. ya. Lord Father, for those who never say yeah, forgive them, oh God, they sin against you. Yang nggak bilang ya ampuni Tuhan. Those who say yeah, very honest. Yang bilang iya itu jujur banget. Jujur sekali, God will bless your heart. Tuhan memberkati hati Anda. Bless you many fold. Diberkati berlipat kali ganda. But since you say yes, Karena Anda berkata ya, since you say yes, God expects from you. They say, God, I need you more than makanan. karena Anda berkata iya, Tuhan mengharapkan Anda mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya butuh Engkau lebih lagi daripada makanan. Now you laugh at this, but this is true. Nah, ini benar Bapak Ibu. In a natural, the deer panteth for. Saudara, di alam ya, rusa. The intimacy in your life. Intimacy. Ya, menggambarkan keintiman di dalam hidup. Let me give to you Psalm 63, Mazmur 63 verse 2 and verse 3. ayat Verse 2, bahasa. ayat 2 dan 3. English is verse 1, verse Ya, di dalam bahasa Inggris ayat 1 dan 2. 2. Oh God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsts for thee. My flesh long for thee in the dry and thirsty land where no water is, to see thy power, thy glory as I've seen in the sanctuary. Ya, oke. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sampai melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Amin. Ya amin kurang sekali. Aminnya kurang, amin. Sekarang ada hidup. Tadi mati, sekarang hidup. Let me put this very straightforward to you. Ya, saya mau mengatakannya langsung terus terang kepada Anda You ya. know when the lockdown, Saudara, ketika lockdown, I say to churches, lockdown is good. saya katakan kepada gereja-gereja, lockdown itu baik. Amen. Amin. Don't say amen first. Jangan I bilang see amin dulu. Many Christians say, oh pastor, I got no time to read the Bible, no time to pray, no time, tidak waktu. Banyak orang Kristen berkata, Pastor, saya nggak punya waktu untuk baca Alkitab, nggak ada waktu untuk berdoa, nggak ada waktu untuk ini, nggak ada waktu untuk itu, Bapak Ibu. Betul. So God began to say, you know, no time, tidak waktu, I give you a lot of time. Jadi Tuhan karena tidak ada waktu, Tuhan berkata, aku memberimu banyak waktu. So I lock you down and lock in with God. Ya, jadi di lockdown ya, Bapak Ibu, supaya Anda tuh ada bersama Tuhan dah. But Christian complain, oh pastor, I in the house, tak boleh keluar. Diam. Be with God. Ya, tetapi orang Kristen komplain lagi, aduh pastor nggak boleh keluar. Beradalah bersama Tuhan. God is preparing us like a deer that panteth for him. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi seperti rusa yang rindu akan air. Because more problem will come in the world. Karena akan lebih banyak masalah yang muncul di dunia. Everything God does has a purpose. Setiap apa yang Tuhan lakukan itu ada tujuannya. If we don't see the purpose, Kalau kita tidak melihat tujuan ini, then we will be full of complaint. maka kita akan penuh dengan omelan. I believe that lockdown is good. Saya percaya lockdown itu baik. That is why in the lockdown I read the Bible, read and pray. God, and give me this word. How to explain this scripture. Itulah sebabnya selama lockdown saya mencari Tuhan, berada bersama Tuhan, baca firman dan Tuhan memberikan arti ayat ini. As you begin to read this scripture, I pray God will give you more insight than what I given to you. Pada waktu Anda membaca ayat ini, saya berdoa Tuhan akan lebih lagi memberikan pewahyuan daripada apa yang saya jelaskan kepada Anda. Because the Holy Spirit is our teacher. Karena Roh Kudus adalah pengajar kita. Is there a thirst in your heart? Apakah ada kehausan di dalam hatimu? Is there a thirst for prayer?
Apakah ada kehausan untuk berdoa? Is that a thirst for fasting? Apakah ada kehausan untuk berpuasa? Oh, puasa, makanan, amen. Puasa for you. Kalau makan amin, kalau puasa untuk kamu. Oh, you see her size? Puasa. Krus, kering, krus. I'm talking about you. Saya berbicara mengenai Anda. Tell your neighbor he's talking about you. Katakan kepada sebelah Anda ya, ini Pak Jem bicara mengenai kamu. Everybody, pastor, they never look at each other, pastor. You cannot look at each other, dosa sekali. Nah, kalau nggak bisa lihat kepada satu sama lain dosa. You know, there is a time that God is saying to us, we gather in fasting and prayer. Ada saat di mana Tuhan berkata kepada kita, kita harus bersekutu dan berpuasa. Amin. Pastor kurang amen. I speak to you, amen. Amin. Amen. Amin. One day, pada satu hari, you want the blessings of God. Anda menginginkan berkat Tuhan. Saya terus terang dengan you, terus terang. Ya, ini terus terang ya. You want the blessings of God, you need to pay the price. Ya, mau berkat Tuhan, Anda perlu bayar harganya. But we say, bayar harga, pendeta bayar harga. Kita berkata yang bayar harga Bapak Gembala aja deh. But the Bible never say the pastor. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan Bapak Gembala yang disuruh bayar harga. The Bible say the believers. Alkitab berkata orang percaya yang harus bayar harga. Is your life like a dry earth? Apakah hidup Anda ini seperti tanah yang kering? That want God fill me. Yang Thirst for you. Yang sangat rindu kepada Tuhan, isi aku, puaskan aku. Isaiah 44. Yesaya 44 verse 3. ayat 3. For I pour my water upon that which is thirsty and flood upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed and thy blessing upon thy offering. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. That is why every time you come to the Sunday service, itulah sebabnya setiap kali Anda datang ke kebaktian hari when the Minggu, worship began to lead us in the presence of God, ketika penyembahan mulai memimpin kita masuk ke dalam hadirat you Tuhan, say, God, I want more of your presence. Anda katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lebih banyak lagi dari You need hadirat-Mu. to come with a heart of expectation. Anda perlu datang dengan hati yang penuh berharap. Many times we began to look at the worship team. Banyak kali kita sering melihat kepada worship team. If the worship team is not up to the standard, we say, tidak hebat. Kalau worship team tidak mencapai standar kita bilang, nggak hebat tuh Betul, worship. Pak? Then we criticize the worship team. Kemudian kita mengkritik worship teamnya. I tell you, even you got the best worship team, Bapak Ibu, kalaupun Anda memiliki worship team yang paling hebat, paling hebat, if your heart is not prepared, kalau hati kita tidak siap, nothing will happen. tidak ada yang akan terjadi. So when you come with a heart of expectation, Jadi ketika Bapak Ibu datang dengan hati yang penuh berharap, you say, Pastor, I come but nothing happened. Bapak Ibu berkata mungkin Pastor saya datang tapi nggak ada yang terjadi tuh. Next Sunday, come again. Minggu berikutnya datang lagi. Nothing happened, come again. Kalau nggak ada yang terjadi, minggu berikutnya datang lagi. You behave like an earth that is dry. Kalau Anda berlaku seperti itu seperti tanah yang kering. Number 4, Nomor 4, the fire api that says it's not enough. yang berkata nggak cukup. Fire is never satisfied. Api itu tidak pernah puas. A small spark can cause the whole forest to be burned. Percikan api yang kecil saja Bapak Ibu bisa membakar seluruh hutan. The fiery lake of hell, the torment of judgment, eternal hell is never satisfied. Lautan api, siksaan penghakiman di neraka yang kekal tidak pernah puas. That's why Jesus say in Mark chapter 9 verse 43. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 43. If your hand causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter life into mended rather than having two hands and go to hell, the fire that say it will never quench. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah,
Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. In Mark chapter 9 verse 44, where the worm does not die and the fire is not quenched. Markus 9 ayat 44, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Let me give to you in Matthew 25 verse 41. Kemudian di Matius 25 ayat 41. There are those who began to tell you that hell is not real. Ada orang-orang yang berkata neraka itu nggak nyata. But look at what Jesus said. Tapi lihat kepada apa yang dikatakan Yesus. Then he said unto them to the left, and depart from me, you cursed, to everlasting fire, prepared for the devil and the angels. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. God has no desire to send us to hell. Tuhan tidak punya keinginan untuk mengirim kita ke neraka. But because man behaved and disobeyed God, you be joined with the devil and his fallen angel in hell. Tetapi karena perbuatan manusia sendirilah mereka akhirnya bersatu dengan iblis dan malaikat-malaikat yang sudah jatuh di The neraka. fire of hell will last as long as heaven will last. Api neraka akan berlangsung selamanya, sama seperti surga itu berlangsung selamanya. Heaven never ends. Surga tidak pernah berakhir. Hell is never satisfied. Demikian juga neraka tidak akan pernah puas. This is the negative. Ini negatif. I will give you the positive later. Saya memberikan yang positif nanti ya. If you look at this proverb, Kalau Anda melihat kepada Amsal ini, pikira, negative, positive, negative, positive. negatif, positif, negatif, positif. And if you look at Matthew chapter 7 verse 13. Kalau Anda melihat Matius 7 ayat 13. Enter the straight gate, for wide is the gate, broad is the way that leadeth to destruction. Many of them will go in that area. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amen. Today is great to see you in the house of God. Sekarang hari ini puji Tuhan saya melihat Anda di rumah Tuhan. Amen. Amin. Why? Because when the doors are open, we come to the house. Karena ketika pintu terbuka kita datang ke gereja. Because of the lockdown, when the doors are open, Christians don't want to come. Ya karena lockdown saudara, ketika gereja mulai dibuka, orang Kristen udah gak mau ke gereja They lagi. don't want to come because they scared the virus will kill them. Mereka takut virus akan membunuh mereka. I tell you, virus will not kill you. Virus itu tidak akan membunuh Anda. Listen very carefully. Tolong dengarkan baik-baik. Ibu, if it's time for you to go, it's time for you to go. Ibu, ini waktu ibu untuk pergi, waktunya untuk pergi. Oh, your amen kurang. Kurang amin. Bapak, if it's time for you to go, Kalau sudah waktunya bagi Bapak untuk pergi, it's time for you to go. maka udah waktunya untuk pergi. Amin. This one hidup. That's like kurang hidup. Come on, let's face it. Betul? Betul? So if God wants us to stay, God has a plan for us. Jadi kalau Tuhan mau kita tinggal, Tuhan punya rencana untuk kita di situ. And many Christians don't want to go Dan banyak orang Kristen tidak mau pergi. because they like the bumi, they like the earth. Karena mereka suka bumi. I want to go, God says wait. Saya mau pergi, Tuhan bilang tunggu. One day, Satu hari, morning I'm going to preach in a church. saya pergi berkhotbah di gereja. And was in the bus. Saya sedang ada di bus. It was in midst of COVID. Itu di tengah-tengah COVID. And I prayed. Dan saya berdoa. Close my eyes, I prayed. Saya tutup mata berdoa. Lord, Tuhan, I want to go home. saya mau pulang ke rumah. And the Holy Spirit said, Roh Kudus berkata, son, anakku, your time is not yet. Waktumu belum tiba. Amin. Amen. Amen. God has a final say, not the virus. Ya, Tuhan itu yang memberikan keputusan terakhir, bukan virus, Bapak Ibu. Amen. Your amen kurang lagi. Ayah, sini. Amen, amen, amen. That side kurang. I said that side here, amen.
Let me give you the positive. Saya mau memberikan yang positifnya. That give you the positive, the fire that never stops. Saya mau menjelaskan api yang tidak pernah berhenti. The fire that never stops. Api yang tidak pernah berhenti. Leviticus chapter 24. Imamat 24, api tidak pernah padam Bapak Ibu Then ya. the Lord spoke to Moses and said, command the children of Israel to bring them pure oil, pressed olive for the light, for to make the lamp burn continually. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Amen. Look at that word. Make the lamp burn continually. Iya, jadi supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala, terus menerus menyala. The lamp that burn was to be used in the tabernacle. Lampu yang terang itu ditempatkan di bait suci. In the tabernacle there was no electricity, no bulb, no candle, nothing. Di bait suci itu tidak ada listrik, tidak ada lilin, tidak ada yang lain. So they were dependent on that lamp. Jadi mereka bergantung kepada lampu itu. That's why God says, Itulah sebabnya pelita ya, itulah sebabnya Tuhan berkata, from evening to morning, dari petang hingga pagi, the lamp supposed to shine. pelita itu atau lampu itu harus terus menerus menyala. So Jesus never stopped being the light of the world. Jadi Yesus tidak pernah berhenti menjadi terang dunia. Jesus never take a break in life. Yesus tidak pernah ambil istirahat dalam hidup. We become the light to the world. Dan kita sekarang menjadi terang dunia. We began to say, Lord, fill me with the fire of the Holy Spirit. Kita berkata, Tuhan, penuhi saya dengan api Roh-Mu yang kudus. Don't wait till you come to the house of God. Jangan menunggu sampai Anda datang ke rumah In Tuhan. the house, in your home, you began to pray, Lord, fill me, fill me. Di rumah Anda mulai berdoa, Tuhan, penuhi saya, penuhi saya, penuhi saya. When you began to pray in the Spirit, Anda mulai berdoa di dalam roh. Jude began to say, pray in the most holy faith, pray in the Spirit of God. Yudas berkata, berdoalah di atas imanmu yang paling suci dengan berdoa di dalam roh. This is what the Holy Spirit is saying to us. Inilah yang dikatakan Roh Kudus kepada kita. In conclusion, Dalam kesimpulan, never be satisfied even though you be filled with the Holy Spirit. jangan pernah puas walaupun Anda sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Be like the grave, I want one more. Jadilah seperti kubur yang berkata, saya mau lagi, saya mau lagi. Be like the womb, I'm not satisfied until I give birth. Jadilah seperti rahim yang berkata, saya nggak akan puas kalau saya belum melahirkan. What is the desire that you desire to give birth in your spirit? Apa yang ingin Anda lahirkan di dalam roh Anda? It may be spiritual, it may be your desire, it may be something God placed in your heart. Mungkin itu hal yang rohani, mungkin itu kerinduan hati Anda, atau sesuatu yang Tuhan taruh di hati Be Anda. like the earth that it says, I'm never satisfied. Not Jadilah, enough water. amin. Jadilah seperti tanah yang kering, yang berkata, saya belum puas, saya masih membutuhkan banyak air. Be like the fire, I'm not satisfied until I have burned something. Jadilah seperti api yang berkata, saya belum puas sampai saya membakar sesuatu. Let me give to you the quotation by this brother. Ya, saya ingin menyampaikan kepada Anda quotation ya dari orang ini. I do not envy these their pleasure and delight, but my hope and happiness are another nature. Dikatakan saya tidak iri dengan kebahagiaan mereka dalam kesenangan, dalam kenikmatan. Tetapi harapan dan kebahagiaan saya bersifat lain. I do not place my portion on earthly and temporal treasure, but they are but in beholding God's face. Amin. Saya tidak menempatkan bagian saya dalam harta duniawi yang bersifat sementara. Tetapi seperti yang mereka lakukan, tetapi dalam memandang wajah Tuhan. Is that a desire in your heart? Apakah itu kerinduan di hati Anda? God has blessed you, Tuhan sudah memberkati Anda, but this is not important. tetapi itu tidak penting. Yes, but no. Ya, tetapi tidak. But I want to hold the face of God.
tetapi saya mau memandang Tuhan. Is that your desire? Apakah itu kerinduan hati Anda? Let's stand to our feet. Mari kita bangkit berdiri. As you were standing, Pada waktu Anda berdiri, if that's your desire, kalau itu adalah kerinduan hati Anda, I believe God has spoken to you. saya percaya Tuhan sudah berbicara kepada Anda. I want to pray for you. Saya mau mendoakan Anda. You find a place at the altar and you come. Kalau Anda menemukan tempat di depan, boleh maju. Don't worry, the place is small. Jangan khawatir tempat ini kecil. You come. Boleh maju Bapak Ibu. As a musician, come and lead us in a song. Ya, para pemusik memimpin kita dalam pujian, dalam penyembahan. You challenge them for the altar. Ya, Bapak Ibu yang merindukan, yang punya kerinduan untuk mendapatkan lebih dari Tuhan, mari maju ke depan. Pak James ingin mendoakan. Mari maju, jangan ragu, jangan khawatir altarnya ini kecil. Mari maju. Pak James mau mendoakan. Para petugas agar bisa membantu.
ada beberapa jemaat Tuhan yang harus didoakan. Jangan menahan, jangan keraskan hati. Izinkan Tuhan menjamah saudara. Saudara cukup maju ke depan. Kita percaya ketika kita didoakan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk saudara. Ya. Jadi mari bagi saudara yang masih ingin didoakan, cepat maju ke depan. Karena Pak James merasa masih ada orang-orang yang harus didoakan. Karena itu saudara yang ingin didoakan cepat maju ke depan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari jangan keraskan hatimu. Kanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Izinkan Tuhan jamah saudara, mari cepat maju ke depan. Curahkanlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Oh, curahkanlah. Oh, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Tuhan, mujizat terjadi sekali lagi, katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kanlah, amin, Tuhan, mujizat terjadi sekali lagi, katakan curahkanlah, amin. Oh Jesus, amin, mujizat terjadi. Mujizat terjadi di tempat ini. Kanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Jesus, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Akanlah kuasa-Mu, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh Yesus, Jesus, amin. Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lebih
lagi saudara katakan curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu. Tetap berdoa di dalam hadirat Tuhan saudara. Bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Pak James ingin menyampaikan pesan Tuhan khusus buat anak-anak muda di tempat ini. Untuk selalu haus hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang sifatnya sementara. Apa yang dunia tawarkan itu hanya sementara. Tapi biarlah anak-anak muda di tempat ini, di gereja ini, Pak James katakan Tuhan minta haus akan Dia. Haus akan Yesus, haus akan Tuhan. Karena itu yang akan membawa hidup kita dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Bukan yang dunia berikan, bukan yang dunia tawarkan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu Pak James, tadi malam saya jemput di airport. Datang ke tempat ini hanya untuk melayani di gereja ini. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari Singapura. Berdoa untuk saudara. Karena itu jangan keraskan hati saudara. Ketika saudara sudah didoakan, saudara percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor James. Terima kasih Ibu. Nanti ada pelayanan lagi Pastor jam 1. Luar biasa karena Pastor James punya panggilan untuk Indonesia. Dan kita mendapat kesempatan untuk bisa dilayani oleh Pastor James. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan mau pakai setiap kita di tempat ini. Kita yang ada di gereja ini khususnya juga, yang hari ini baru mendapatkan pelayanan dari Pastor James. Tuhan akan pakai kita untuk jadi berkat, jadi terang untuk pekerjaan yang besar. Saudara akan diberkati, saudara akan mengalami mujizat. Dan saudara harus bersaksi dan menceritakan kebesaran, kehebatan Tuhan Allah kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tepuk tangan sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk Pastor James dan juga Ibu yang mentranslate kita semua. Bapak terima kasih. Kami arahkan tangan kami semua untuk hamba-Mu Pastor James yang jauh datang dari Singapura ke Indonesia hanya untuk melayani kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengar suara Tuhan, pesan Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami yang mendengar firman Tuhan dan kami yang didoakan, kami diberkati. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan akan pakai setiap kami menjadi alat Tuhan yang ajaib. Sehingga hidup kami jadi terang, jadi berkat. Berkati Pastor James, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Kemana hamba-Mu pergi melayani Tuhan. Tuhan terus menyertai dan memberkati. Tuhan urapi. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk Ibu yang baru yang mentranslate Pak James. Tuhan juga berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Apapun yang dikerjakan juga berhasil. Tuhan berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu kita semua buat Tuhan Yesus yang teramat baik. Saudara diberkati. Tepuk tangan sekali lagi, silakan duduk. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Dan saat ini saudara kita mau berdoa juga buat persembahan. Buat Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan sehingga dapat dibantu. Buat jemaat Tuhan, oh iya di tengah sini Pak, tolong Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya kepadamu Bapa di surga.
Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semuanya karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan, sucikan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar layak digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan rasa syukur, dan kita juga memberi yang terbaik. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pastor James. Ibu terima kasih, maaf saya lupa nama Ibu. Ya. Ibu Esther, ya Tuhan memberkati Ibu Esther. Pak James ini nanti sampai hari Selasa ya Pastor ya, balik ke Singapura. Hanya melayani kita, sekali lagi terima kasih. Jangan bosan-bosan Pastor, setiap ada kesempatan kalau memang itu kita rindu dilayani, rindu mendengarkan firman Tuhan. Ya sesuatu yang baru yang kami juga baru dapat. Saya percaya Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan memberkati Pastor James, Tuhan memberkati juga Ibu Esther, terima kasih. Baik. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini sebelum kita melihat ini? Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini ada? Oke, puji Tuhan ada satu. Nanti ya itu selamat datang. Kalau memang belum ada gereja tetap, gereja ini selalu terbuka untuk kita semua. Kita sama-sama tumbuh di tempat ini dan diberkati. Nanti jangan langsung pulang, di meja depan pelayan-pelayan sudah mempersiapkan souvenir. Jadi jangan langsung pulang ya, tuker yang tadi dengan souvenirnya. Saya nggak tahu apa itu, mungkin Honda baru atau... Tapi pokoknya ada souvenir bagus buat dibawa pulang. Ada lagi? Satu? Tidak ada? Oh ada, ada 1, 2, 3 ya. Ya boleh. Ada 2 di depan ya. Ya jadi nanti jangan langsung pulang. Di meja depan pelayan-pelayan sudah menyiapkan souvenir. Di depan barisan kedua. Ya barisan kedua sini Ibu. Ya. Ya. Ada lagi sebelah kiri? Tidak ada? Sebelah kanan, oke. Tepuk tangan dulu buat jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama tumbuh di tempat ini. Baik, kita akan lihat jadwal ibadah minggu depan. Ibadah minggu depan tanggal 23 Oktober 2022. Pukul 9 kita akan dilayani oleh Pastor Jimmy Jackson. Pukul 11 kita akan dilayani oleh Pastor Pengki Andu. Pukul 13 kita akan dilayani oleh Pastor Samuel Peristiwantoro. Pukul 15 kita akan dilayani oleh Pastor Riza Solihin. Dan pukul 17 kita kembali akan dilayani oleh Pastor Pengki Andu. Dan di Danmogot ada 1 kali kebaktian, hanya yang pukul 10 kita akan dilayani oleh Pastor Andreas. Dan ibadah DPP, tadi dikatakan ibadah ya kita mau harus banyak berdoa, memuji Tuhan. Ibadah doa pujian penyembahan yang kita adakan 1 bulan 1 kali. Kita adakan di tanggal 29 Oktober pukul 5 pagi. Jam 5 pagi kita hanya adakan 1 bulan 1 kali di gereja cabang kita di Danmogot. Ya, sekitar 700 meter dari hotel ini. Jadi saudara, ibadah DPP akan dilayani oleh Pastor Pengki Andu. Tadi Pastor Pengki Andu tadi pagi bilang, mari kita pergi bangun pagi. Jangan sampai nanti saudara nggak bangun. Lebih baik kita bangun pagi cari Tuhan daripada nanti kita nggak bangun katanya. Tapi saya percaya kita bangun pagi besok hari Sabtu tanggal 29 kita sama-sama ikuti ibadah DPP. Baptisan di bulan November kita adakan di tanggal 19 November pukul 9 pagi ya. Bagi jemaat yang ingin dilayani didoakan bisa mengisi formulir doa yang ada kami siapkan di meja depan. Kami selalu mendoakan formulir doa dan kami juga pastinya siap untuk melayani. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, panjang umur, sukses dan diberkati untuk menjadi berkat. Baik, itu saja. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ibadah kami yang kedua di tempat ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa. Tapi kami merasakan Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sentuh kami. Kami pulang tidak sama seperti kami datang.
ada damai, ada sukacita, ada kemenangan, ada mujizat yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan, berikan buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, sekali lagi untuk hamba-Mu, Pastor James, Tuhan berkati. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, Tuhan berkati. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk Ibu Esther Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan, apapun yang dikerjakan juga oleh Ibu Esther, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani ibadah kedua hari ini. Tuhan Yesus berkati. Jerih payah kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Pakai kami juga semua Tuhan. Hamba-hamba-Mu di tempat ini lebih dan lebih lagi. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan mereka umat yang selalu memuliakan Tuhan. Yang melekat selalu hanya kepada Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Berkati umat-Mu di tempat ini. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini. Keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, Tuhan berkati. Berkati juga kota Jakarta, berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita jumpa kembali minggu depan.